Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bini'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya pada kita semua, di mana hingga kini kita masih dapat berkumpul di studio RRI Serui dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Tak lupa pula solawat dan salam, semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, yang mana beliau adalah Nabi yang membawa syafaat Allah, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya pula di yaumil akhir. Amin. Sebagai awal dari seluruh rangkaian Risalah Ramadan RRI Serui pada hari ini, mari kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pendengar dimanapun Anda berada, dan juga ibu-ibu majelis taklim yang hadir di studio, Masya Allah, bahagia dan senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam program khusus Ramadan 1445 Hijriah di acara Risalah Ramadan RRI Serui bersama saya Ibu Dini Amalia akan menemani Anda kurang lebih 30 menit ke depan. Dan di studio juga sudah hadir ibu-ibu dari Majelis Taklim Usratul Barru. Apa kabarnya ibu-ibu? Alhamdulillah. Semoga masih full semangat ya, meski saat sedang melaksanakan puasa. Hadir juga bersama kita yaitu Ustaz Firmadi Saleh LC MPDI sebagai narasumber kita pada hari ini. Apa kabarnya Pak Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah pendengar RRI dimanapun Anda berada, dan ibu-ibu majelis taklim Usratul Barru yang ada di studio, langsung saja saya persilahkan kepada Pak Ustaz Firmadi Saleh LC MPDI memberikan tausiah singkat tentang topik kita pada hari ini, yaitu anjuran kegiatan menyambut Idul Fitri. Kepada Pak Ustaz dengan hormat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala 'Idul Fitri 'Idul Mubarak. Assalatu wassalam ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi ba'atha 'alaina liutammima makarimal akhlaq. Wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumil liqa'i rabbih. Wa ba'd. Alhamdulillah, para pendengar di mana saja berada, beserta ibu-ibu dari Majelis Taklim Usratul Barru, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Berkenaan dengan anjuran menyambut Idul Fitri, ada dua hal yang amat sangat penting untuk kami tekankan di awal. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala amat cinta terhadap hambanya. Sebagai tanda kecintaan Allah kepada hambanya,
Allah tidak ingin menyia-nyiakan setiap usaha hambanya sekalipun kecil. Sebagai tanda bahwa Allah amat sangat mencintai kita, Allah membalas setiap amal yang kita buat. Karena itulah Allah memang memerintahkan kepada kita untuk berpuasa. Tetapi Allah tidak semata-mata melarang kita makan minum dan lain-lain. Tetapi di balik larangan-larangan dan perintah itu, ada hadiah-hadiah besar yang diberikan Allah kepada kita. 30 hari lamanya kita beribadah sebagai tanda cinta Allah atas setiap jeripayah dan usaha kita. Di dalam 1 bulan ini Allah berikan kita 1 hari untuk bergembira. Hari itulah yang hari ini kita sebut dengan Idul Fitri. Kemudian yang kedua, bahwa setiap orang yang bekerja tentu di akhir pekerjaannya selain hari kerja ada hari gajian. Bahwa tidak sia-sia seorang itu bekerja karena akan tiba hari di mana dia gajian. Itu sebabnya kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita pada malam terakhir Allah berseru kepada para malaikat. Seruan ini didengar oleh para malaikat. Wahai para malaikat, apa balasannya orang-orang yang bekerja? Kata para malaikat, tidak ada balasannya ya Allah kecuali upah mereka. Maka Allah berseru lagi kepada para malaikat, sampaikanlah kepada mereka, turunlah engkau sampaikan kepada mereka hamba-hambaku yang telah bekerja 1 bulan lamanya, bahwa hari ini aku serahkan upah mereka karena pekerjaannya. Analogi ini memberikan kita pengertian bahwa hari Idul Fitri bukan hanya sekedar hari di mana kita bersenang-senang karena sudah tidak menahan apa-apa, tetapi hari Idul Fitri lebih kepada hari di mana kita bersenang-senang sebab jeripayah telah terbalaskan. Kemudian yang terakhir lagi, bahwa Idul Fitri itu sendiri sesungguhnya momen di mana Allah mengingatkan kita dari mana kita dan asal kejadian kita seperti apa. Rasulullah katakan, "Mami mauludin illa yuladu 'alal fitrah." Tidaklah setiap manusia itu yang lahir melainkan dalam keadaan suci. Maka perjalanan hidup kita lah yang dulunya suci, mungkin dengan kesibukan, dengan pergaulan, dengan kata, dengan perbuatan dan lain-lain membuat kita sedikit demi sedikit terkotori. Dengan kotornya keadaan kita, Allah menginginkan kita kembali suci. Tetapi sebelum disucikan, sebelum suci pakaian itu mesti melewati proses yang namanya dicuci. Proses pencucian itulah yang disebut dengan bulan suci Ramadan. Ibarat mesin cuci, dia harus disiram, dia harus dikasih deterjen, dia harus diputar dan lain-lain sebagainya. Itu banyak yang dilakukan, harus dilarang makan, dilarang minum, disuruh sedekah dan lain-lain sebagainya. Itu cara Allah mencuci. Supaya apa? Supaya masuk kembali ke lemari dalam keadaan bersih sebagaimana bersihnya ketika dia dulu pertama kali diambil. Maka hari Idul Fitri itu hari di mana kita dikembalikan Allah sebagaimana fitrah awalnya kita diciptakan olehnya. Barangkali demikian sebagai pengantar. Saya serahkan kepada MC. Masya Allah, terima kasih banyak Pak Ustaz. Baik, langsung saja mungkin ada dari ibu-ibu yang ingin bertanya. Saya persilahkan penanya pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Devi. Mohon izin Pak Ustadz ingin bertanya. Apa perbedaannya Lebaran dengan Idul Fitri? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebaran dengan Idul Fitri
terjadi di hari yang sama. Momennya juga sama, kita boleh mengatakan pergi Lebaran atau pergi Idul Fitri bebas. Tetapi secara esensi Lebaran dan Idul Fitri jauh bedanya. Idul Fitri itu adalah salah satu syariah yang ada di dalam agama Islam. Satu hari yang menandai tanggal 1 Syawal. Sedangkan Lebaran adalah tradisi yang berada di hari itu. Saya ulangi, Idul Fitri adalah harinya, Lebaran adalah tradisi yang ada di dalam hari itu. Sehingga kita mengetahui bahwa kalau Idul Fitri itu ada perintah-perintahnya Allah, ada sunnah-sunnahnya Rasulullah. Tapi kalau Lebaran bebas, tidak ada ikatan. Bahkan kalau kita katakan betapa gembiranya orang-orang yang hadir Idul Fitri karena 30 hari berpuasa, gembira hadir Idul Fitri. Tapi bila sekiranya tidak pernah puasa sama sekali, tetap boleh Lebaran. Karena Lebaran bukan tuntunan agama, Lebaran tuntunan tradisi, tuntunan kebiasaan dan adat istiadat yang berbeda-beda di setiap tempat. Kalau Idul Fitri, momen yang kita rayakan karena kita baru saja selesai daripada ibadah, untuk kemudian kita peringati dengan cara ibadah. Jadi Idul Fitri itu ibadah untuk memperingati selesainya ibadah. Kalau Lebaran bebas. Yang terakhir, Idul Fitri itu mencerminkan satu kesucian orang-orang yang melaksanakannya. Tetapi Lebaran itu terserah. Bahkan perempuan yang saat haid saja tidak boleh ikut sholat Idul Fitri, tapi boleh ikut Lebaran. Ya. Itu menandakan keduanya secara hari sama, tetapi esensinya berbeda. Terima kasih. Siapa lagi yang ingin bertanya? Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Amria dari Majelis Taklim Usrotul Baru. Mohon izin bertanya Pak Ustaz, apakah makna sebenarnya dari perayaan Idul Fitri? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang ditanyakan ini agak dalam ini, makna sebenarnya. Ya. Idul itu, idul dalam bahasa kita Id artinya kembali. Fitri artinya suci. Seseorang itu tidak bisa kembali kalau tidak pernah pergi. Ya. Kita ini bisa pulang kampung karena kita pernah pergi dari kampung. Seandainya kita tidak pernah tinggalkan kampung, maka kita tidak bisa pulang kampung. Maka sesungguhnya kita ini pernah pergi. Pergi dari mana? Pergi dari fitrah kesucian. Kita yakin bahwa dulu ketika kita datang ke dunia ini kita suci, bersih, tidak ada dosa sama sekali. Tetapi kita tinggalkan itu semua karena banyak perbuatan kita yang keliru. Sedikit demi sedikit, titik-titik hitam, sedikit demi sedikit bertambah kita punya kesalahan dan dosa. Semakin kita dewasa, semakin banyak kita punya dosa. Tidak lagi suci sebagaimana dulu kita berangkat. Maka Idul Fitri adalah momen di mana Allah menginginkan, ayolah kembali kepada sebagaimana dulu kamu seperti ini. Ada anak begini, ada anak nih dulu dia soleh, dia dulu menurut. Tiba-tiba pergi sekolah jauh, 3 tahun, 4 tahun dia sekolah, pulang-pulang sudah tidak sopan sama orang tuanya. Pulang-pulang sudah tidak baik lagi kata-katanya. Orang tuanya mengatakan, ayo nak kembali kamu seperti dulu. Mama mau kamu seperti dulu. Itu berarti panggilan itu sama dengan panggilan Idul Fitri itu. Jadi Idul Fitri itu seolah-olah kalimat Allah kepada kita begini, ayo hamba-hambaku, kembalilah kamu seperti dulu. Dulu kan aku ciptakan kamu tuh suci. Hari ini kembalilah suci lagi. Kamu kan sudah beribadah, kamu kan sudah bekerja nih, kamu kan sudah berpuasa. Saya pengen puasamu tuh semuanya jadi. Ibadahmu tuh semuanya sudah aku terima. Sekarang kamu suci, kembalilah kepada aku. Kira-kira begitu maknanya. Terima kasih.
Masih ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sartika. Yang saya ingin tanyakan Pak Ustaz, adakah kira-kira hal yang penting perlu kami perhatikan berkaitan dengan Hari Raya Idul Fitri? Terima kasih. Baik, adakah kira-kira hal yang penting untuk kita perhatikan? Sebenarnya setiap momen di dalam Idul Fitri itu penting. Tetapi khusus untuk warga Serui ini, karena ini disiarkan untuk kita dengarkan sama-sama, saya ingin sampaikan ada yang penting banget. Yang penting ini adalah meneguhkan sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW di hari Idul Fitri. Apa itu? Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Itu momen ayatnya Idul Fitri dalam Quran. Walitukmilul iddah, setelah kita sempurnakan bilangan puasa, meyakini bahwa besok telah 1 Syawal, hari ini telah sempurna kita punya puasa. Walitukabbirullah, maka kita bertakbir kepada Allah. Nih, itulah kenapa ada malam takbiran dan kenapa di momen 1 Syawal tuh kita terus takbir. Walitukabbirullah, kata Allah. Meneguhkan sunnah-sunnahnya, misalnya sunnah-sunnah kecilnya, bertakbir di malam 1 Syawal. Yang kedua, mandi sunnah sebelum berangkat Idul Fitri. Yang ketiga, memakai pakaian yang terbaik. Saya ulangi, pakaian terbaik, tidak harus pakaian terbaru. Cuman masyarakat kita menganggap bahwa pakaian yang terbaik adalah pakaian yang tidak pernah kita pakai berdosa. Baju yang paling bagus, baju yang tidak pernah kita pakai berdosa. Mana di lemari kita pakaian tidak pernah kita pakai berdosa, itu susah untuk diingat. Maka supaya gampang, carilah pakaian yang baru. Pasti tidak pernah berdosa. Makanya lahirlah tradisi beli baju baru menjelang Idul Fitri. Itu sebenarnya maknanya seperti itu. Tetapi anjurannya adalah memakai pakaian yang terbaik. Berangkat dan pulangnya melalui jalan yang berbeda. Barangkali lebarannya di alun-alun, berangkatnya lewat Kelapa Dua, pulangnya lewat Menawi misalnya. Terserah. Tetapi sunnahnya melewati jalur yang berbeda. Itu yang penting. Tetapi ada yang penting banget. Penting sekali untuk kita warga Serui. Yang pertama, tolonglah kepada siapapun yang mau berangkat Idul Fitri, cepat-cepatlah berangkat. Kasihan protokol, sedikit-sedikit buruh yang ada di sebelah sana, silakan percepat langkahnya. Yang masih di jalan, percepat langkahnya, sholat akan segera dimulai. Tolong dipercepat langkahnya. Karena Idul Fitri itu tidak semua orang mengerti cara masbuknya. Tidak semua orang mengerti bagaimana tata cara terlambat kalau Idul Fitri. Kenapa? Berat. Karena takbir di rakaat pertama berbeda dengan jumlah takbir di rakaat kedua. Ya. Kalau terlambat takbir yang 7 di rakaat pertama, khawatirnya nanti datang sampai telah masuk rakaat kedua. Rakaat kedua imam bertakbir 5, masa yang terlambat mau bertakbir 7. Ya, jadi tolong cepat-cepat. Ya, masbuk itu ada aturan-aturan pokoknya yang barangkali di momen lain akan kita terangkan bagaimana tata caranya orang terlambat kalau Idul Fitri. Kemudian yang kedua, sekalipun Idul Fitri itu sunnah, dia sunnah yang amat sangat ditekankan. Memang sekiranya ada orang tidak ikut Idul Fitri tidak dosa, tidak ikut sholat Id tidak dosa, tetapi dia kehilangan satu keberkahan yang besar. Seperti ada orang habis bekerja tidak mau terima gajinya, tidak dosa, tetapi dia akan kehilangan gajinya. Ya, barangkali begitu. Jadi tolong buru-buru untuk berangkat. Yang kedua, tolong mengisi saf-saf yang kosong. Kita sekarang ini punya kebiasaan kalau tidak besti tidak baku duduk dekat. Kalau tidak baku kenal tidak rapat-rapat. Padahal setiap sholat itu sebenarnya mesti dilakukan dengan rapat. Ada lagi tradisi kita nih saat kami biasa khotib tuh biasa lihat sholat ini dianjurkan untuk di lapangan. Ada di bawah pohon. Ada di bawah pohon di belakang-belakang sana ibu-ibu, ada di samping-samping bapak-bapak, tidak di dalam saf-saf sholat.
Itu sangat berbahaya. Ada lagi yang ketiga yang aneh adalah, ini saya sengaja terangkan agak panjang supaya menjadi peringatan bagi kita. Ada lagi yang sholat di depan gereja Immanuel mengikuti alur atau arahnya trotoar. Ya, itu trotoarnya sudah arah belok ke arah Sudirman, di situ juga sholat mengarah belok miring-miring ke arah Sudirman. Bukan lagi mengarah ke kiblat kalau di situ. Ya, jadi ikuti arah kiblat bukan ikuti arah trotoar. Itu. Kemudian yang terakhir yang penting sekali untuk kita sampaikan, antara sholat dengan khutbah itu memang beda tetapi tidak boleh dipisah. Air dengan ombak itu beda. Air ya air, ombak ya ombak. Tetapi perbedaan air dengan ombak itu tidak berpisah. Meja dengan kayu, meja ya pengertiannya lain, kayu ya pengertiannya lain. Tetapi perbedaan meja dengan kayu bukan berarti keduanya berpisah. Begitu juga dengan sholat dan khutbah Idul Fitri. Sholat dan khutbah Idul Fitri memang beda, tetapi jangan karena berbeda begitu sholatnya selesai, Idul Fitrinya pergi berteduh. Ya, Idul Fitrinya langsung lari ke pinggir dan lain-lain, sehingga bubar sab sholat, hilang kekhusyuan mendengarkan khutbah, padahal khutbah adalah bagian dari sholat sunnah Idul Fitri. Terima kasih, begitu. Penanya terakhir masih ada, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Harpiah. Adapun pertanyaan saya Pak Ustaz, bolehkah orang melakukan sholat Idul Fitri berkali-kali? Misalnya hari ini saya ikut Muhammadiyah, terus besoknya saya ikut pemerintah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ini sangat penting untuk kita terangkan dan amat sangat penting untuk kita ketahui. Bahwa yang pertama, diyakininya sholat Idul Fitri itu boleh dilakukan ketika hati kita meyakini telah masuk tanggal 1. Telah masuk tanggal 1. Sekarang saya tanya, di kalender tuh tanggal 1 ada berapa? Tanggal 1 hanya ada 1. Tetapi keyakinan kita ini kadang-kadang ragu, ini tanggal 1 kah atau tidak? Maka pertama periksa di mana keyakinan kita untuk mengikuti tanggal 1 menurut perhitungan atau tanggal 1 menurut penglihatan. Ya, menurut perhitungan itu disebut hisab, digunakan oleh Muhammadiyah. Menurut penglihatan itu namanya ru'yat, digunakan oleh pemerintah. Itu yang pertama, cari keyakinannya. Kemudian yang kedua, boleh tidak boleh, tetapi harus tahu caranya. Sholat Idul Fitrinya Muhammadiyah misalnya dia meyakini bahwa besok tanggal 1 berarti ketika tanggal 1 dia lakukan lebaran duluan itu namanya adaan bagi Muhammadiyah. Sholat sunnah Idul Fitrinya itu adaan bagi Muhammadiyah. Ternyata ada orang Muhammadiyah ketika dia sholat Idul Fitri meyakini bahwa ada rukun-rukun sholat yang tidak lengkap. Ada khutbah-khutbah, rukun khutbah yang tidak sempurna, ada cacat di dalam pelaksanaan Idul Fitri, sedangkan dia tidak bisa Idul Fitri sendirian memperbaiki itu. Maka besok dia boleh mengikuti Idul Fitri, namanya i'adatan. Sholat sunnah Idul Fitri yang diulang karena kemarin ada cacatnya. Jadi bolehkah tidak? Boleh. Kalau yang kemarin ada cacatnya, ada kekurangannya, boleh. Kemudian yang kedua, boleh tuh kapan? Boleh tuh begini. Misalnya seorang Muhammadiyah nih, dia meyakini bahwa besok ini tanggal 1, dia ragu bahwa besok ini tanggal 1 atau tidak. Sehingga karena keraguannya, kalau begitu saya sempurnakan 30 Ramadan. Akhirnya dia sempurnakan 30 Ramadan karena belum ada keputusan bahwa belum dia tahu keadaan bahwa hari ini Muhammadiyah sudah menetapkan lebaran. Akhirnya hari itu Muhammadiyah yang lain lebaran, dia tidak, dia masih berpuasa. Dia masih berpuasa karena menyempurnakan. Begitu malam dia dengar bahwa kemarin malam itu sudah ada yang lihat bulan. Sudah ada yang bersumpah lihat bulan, maka besok dia boleh sholat Idul Fitri ikut di lapangan dengan niat mengqada Idul Fitri yang kemarin dia tidak lakukan.
Ya, jadi kalau dilakukan di hari itu namanya adaan, kalau ada cacatnya, ada kekurangannya, besok kita ulangi lagi namanya i'adatan. Kalau ketinggalan tidak sempat dilakukan namanya qadaan, boleh. Tetapi bagi orang-orang yang ikut pemerintah, bagi yang meyakini bahwa keputusan pemerintah dalam sidang isbat menjatuhkan di hari tertentu, sehingga keyakinannya tanggal 1 itu jatuh besoknya bukan hari ini, maka yang mana yang diyakini sebagai tanggal 1 itu yang dia lakukan. Kita tidak bisa mengadakan ulangan, tidak bisa yang ikut pemerintah ini tidak ada i'adatannya, tidak ada mengulangi Idul Fitri besoknya. Kenapa tidak ada? Karena besoknya di tanggal hari ketiga tidak ada orang Idul Fitri. Ya, Muhammadiyah kan bagus nih. Hari ini dia Idul Fitri. Seandainya hari ini dia lupa, besok kan bisa lagi karena masih besok masih ada. Tetapi kalau ternyata ikut pemerintah ini dan ternyata dia ragu, dia ketinggalan, dia salah, maka besoknya tidak bisa diulangi karena besoknya tidak ada orang yang Idul Fitri lagi. Jadi begitu. Jadi boleh atau tidaknya tergantung mengerti atau tidak. Jangan sembrono. Yang semaksud sembrono itu pergi lebaran di Idul Fitri di Muhammadiyah tanpa apa-apa, sempurna rukunnya, sempurna solatnya diterima dan sah solatnya orang Muhammadiyah. Besoknya solat lagi di lapangan tuh sebenarnya dia sedang memproklamirkan bahwa ada 2 tanggal 1 di dalam kalender. Itu yang tidak boleh. Itu namanya mencampur baurkan. Jadi yakini saja salah satunya, lalu mengerti tata caranya. Kalau memang harus diulangi besoknya, harus tahu tata caranya. Yang seperti apa yang boleh diulangi, yang boleh 2 kali. Barangkali begitu untuk sama-sama kita perhatikan. Terima kasih. Baik Pak Ustaz, terima kasih. Akhirnya sampai di ujung acara hari ini. Namun sebelum kita berpisah, marilah kita berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh beliau Al-Karim Ustaz Firmadi Saleh LC MPDI. Kepada Pak Ustaz dipersilahkan. Mari para pendengar sekalian dimanapun berada, beserta ibu-ibu Majelis Taklim Usratul Barruh, kita menengadahkan tangan, merendahkan hati, seraya berharap dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Amin. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya daimal fadli 'alal bariyah, ya basital yadaini bil 'atiyah, ya sahibil mawahibis saniyah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana. Ya Allah, terimalah segenap apa yang kami persembahkan dari seluruh solat-solat kami. Wa siyamana, terimalah puasa-puasa kami. Wa qiyamana, wa ruku'ana, wa sujudana, wa qu'udana, wa takhasyu'ana, wa tadarru'ana, wa tammim taksirana ya Allah, ya arhamar rahimin. Terimalah setiap elemen-elemen di dalam solat kami. Terimalah berdirinya kami, rukuknya kami, duduknya kami, khusyuknya kami, tunduknya kami. Terimalah semuanya Allah. Berikan kami balasan dengan balasan terbaik dari sisimu. Allahumma ya Allah, nawwir qulubana binuri Ramadan, kama nawwartas samai wal ardi binuri syamsik ya arhamar rahimin. Ya Allah, cahayailah hati kami dengan cahaya Ramadan, sebagaimana Engkau mencahayai langit dan bumimu dengan cahaya mataharimu. Jadikan cahaya itu kami bawa di luar Ramadan, agar senantiasa mendapatkan petunjuk darimu, agar senantiasa menjadi bimbingan darimu ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Pada akhirnya hanya kepadamu lah kami sandarkan setiap kegiatan kami, setiap apa yang kami usahakan. Semoga Engkau ampuni kami, berikan kami rahmat ya Allah, dan Engkau menjadikan kami orang-orang yang dalam petunjuk dan bimbingan-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita telah mendengarkan tausiah dan hikmah dari Ustaz Firmadi Saleh LC MPDI dan sekaligus ditutup dengan doa.
Semoga apa yang beliau ajarkan menjadi ilmu yang bermanfaat dan diamalkan oleh kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah segenap rangkaian acara kita pada Risalah Ramadan sore ini. Kepada seluruh pendengar di mana Anda berada, serta ibu-ibu Majelis Taklim Usrotul Barru, semoga pada kesempatan ini kita senantiasa peroleh pahala dan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini perjumpaan kita. Terima kasih buat ibu-ibu Majelis Taklim Usrotul Barru dan Ustaz Firmadi Salih LC MPDI yang telah berkenan hadir pada kesempatan sore hari ini. Saya selaku pembawa acara, jika terdapat salah kata ataupun sikap yang tidak berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca doa penutup majelis yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.